Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras siyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat kalam hati dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah, pada hari ini kita selalu diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kenikmatan itu kalau kita hitung, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, la in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita tidak bisa menyebut kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni minal zulumati ilan nur. Sahabat kalam hati yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang sahabat, salah satu sahabat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa riwayat juga mengatakan beliau adalah bagian daripada as-sabiqunal awalun, atau orang yang pertama kali masuk agama Islam. Beliau sangat terkenal karena kemiskinannya di seantero Madinah. Beliau bernama Sa'labah bin Khatib. Selain beliau adalah seorang yang sangat fakir dan miskin, beliau adalah sahabat Nabi yang ibadahnya luar biasa, yang ketika Nabi Muhammad SAW berjamaah, mesti di belakangnya Nabi sebagai makmum, salah satunya adalah Sa'labah. Suatu ketika ada yang janggal dari seorang Sa'labah. Ketika Nabi Muhammad SAW menjadi imam, kemudian Sa'labah menjadi makmum. Sa'labah ini setelah sholat selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Sa'labah ini langsung pulang. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai diteliti oleh Nabi Muhammad SAW, kenapa kok Sa'labah ini ketika selesai sholat langsung pulang? Kalau Nabi Muhammad selesai sholat, doanya Allahumma antas salam. Tapi kalau Sa'labah setelah sholat, Allahumma lantas pulang, langsung pulang. Kemudian keesokan harinya Sa'labah dipanggil oleh Rasulullah SAW, ya Sa'labah, sini. Kenapa engkau ketika selesai sholat kemudian langsung pulang? Tidak pakai zikir, tidak menggunakan doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam ila akhirih. Kenapa engkau langsung pulang? Ternyata ada jawaban yang sangat mengagetkan dari seorang Sa'labah. Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, saya ini pulang bukan kehendak saya sebetulnya, tapi saya pulang karena istri saya tidak punya baju, dan baju yang saya kenakan ini dan sarung yang saya kenakan ini itu adalah sarung yang juga dikenakan oleh istri saya, sehingga saya ini adalah orang yang terkenal, orang yang miskin. Yang pakaian yang saya pakai ini juga dipakai oleh sang istri saya. Sehingga kala itu Nabi Muhammad SAW memberikan kesabaran, memberikan motivasi untuk sabar dan syukur. Lalu besoknya Sa'labah datang lagi, ya Rasulullah, apakah saya bisa mengajukan doa kepada engkau supaya saya ini berubah nasib saya menjadi orang yang kaya, supaya saya bisa mengeluarkan zakat, supaya saya bisa bersedekah di anak yatim, menyantuni fakir miskin, supaya saya ketika sholat tidak pulang, beranjak pulang, tapi saya harus berzikir dulu. Karena saya sudah punya
beberapa helai pakaian untuk istri dan anak-anak saya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Sa'labah, Allahumma rzuq Sa'labah, Allahumma rzuq Sa'labah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada Sa'labah. Dan Sa'labah pun kemudian dikasih satu kambing betina yang hamil, kemudian dibawa pulang. Dan singkat cerita, Sa'labah menjadi orang yang crazy rich, menjadi orang yang kaya. Dan berubah lagi, yang awalnya terkenal viral menjadi orang yang miskin. Akan tetapi kemudian singkat cerita, Sa'labah terkenal menjadi orang yang kaya, sangat kaya raya. Ribuan kambing dia memiliki, ribuan kandang dia memiliki. Sampai beberapa riwayat sejarah mengatakan di Madinah itu sampai sempit karena ada kandang-kandang seorang Sa'labah yang kaya. Apa yang terjadi? Ma'asyiral hadirin dan anak-anakku, pemirsa Kalam Hati dimanapun Anda berada, ternyata Sa'labah tidak sesuai dengan sumpahnya, apa yang dikatakan oleh dia. Yang awalnya sholat 5 waktu, dia mengurangi hanya asar dan duhur saja. Kemudian asar dan duhur saja tidak sholat, kemudian hanya asar saja. Kemudian dia tidak sholat 1 minggu penuh. Dia tidak datang sholat bersama Rasulullah 1 minggu penuh. Dan bahkan ada riwayat lagi mengatakan dia datang ke masjid hanya untuk sholat Jumat. Akan tetapi karena banyak bisnisnya, banyak kandang kambingnya, dan dia menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang sibuk, akhirnya semuanya dia tinggalkan sholatnya, tinggal 1 Idul Fitri. Sehingga, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini adalah bagian dari cerita menjadi asbabun nuzul. Turunnya ayat surat At-Taubah ayat 75 dan 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man 'ahadallahu la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Diabadikan di dalam ayat itu bahwa ada orang yang bersumpah kepada Allah, dia kalau kaya akan bla bla bla, dia kalau kaya dia akan menyantuni fakir miskin. Akan tetapi buktinya adalah biasanya ketika kaya orang itu tidak back to Allah, tidak kembali lagi kepada Allah, tapi justru menjauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Kalam Hati dimanapun Anda berada, belajar dari kisah Sa'labah ini, silakan anak-anak buat hikmah daripada kisah yang saya ceritakan ini. Minimal ada 3 hikmah yang harus kalian temukan dari kisah ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.